Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 saya akan mengomentari 98 pengacara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur 70 tahun untuk nyapres. 98 pengacara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur 70 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Maksud pengacara tersebut jangan terlalu tua yang sudah sering sakit-sakitan nanti. Diduga berpikirnya tidak memadai lagi, serta memberikan kesempatan kepada orang yang lebih muda. Bila Mahkamah Konstitusi dalam 2 bulan ke depan sebelum bulan Oktober tahun 2023 memenuhi gugatan pengacara tersebut dengan batas umur 70 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku umum kepada setiap warga negara Indonesia, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengena kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung Partai Gerindra yang didukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mengingat umur Prabowo Subianto dalam tahun 2023 sudah 71 tahun dan tahun 2024 berumur 72 tahun, kemungkinan besar tidak bisa ikut pemilihan presiden karena sudah lewat batas umurnya. Di samping itu, Prabowo Subianto akan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penculikan 12 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu kebenarannya merupakan pelanggaran HAM berat. Bila sampai Prabowo Subianto tidak bisa mengikuti presiden baik karena batas usia 70 tahun yang sudah lewat sampai 71 tahun dan kasus penculikan 12 orang aktivis 98, para pendukungnya sebanyak 3 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar yang ketuanya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional atau PAN yang ketua umumnya Zulkifli Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang ketua umumnya Caimin bersiap-siap beralih mendukung calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Harapan saya semua partai politik pendukung Prabowo Subianto siap-siap meninggalkan Prabowo Subianto sebelum terlambat beralih mendukung calon presiden yang lain. "98 pengacara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur 70 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden." Maksud pengacara tersebut jangan terlalu tua yang sudah sering sakit-sakitan. Diduga berpikirnya tidak memadai lagi, serta memberikan kesempatan kepada orang yang lebih muda. Bila Mahkamah Konstitusi dalam 2 bulan ke depan sebelum bulan Oktober tahun 2023 memenuhi penggugatan pengacara tersebut dengan batas umur 70 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku umum kepada setiap warga negara Indonesia, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengena kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung Partai Gerindra yang didukung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mengingat umur Prabowo Subianto dalam tahun 2023 sudah 71 tahun dan tahun 2024 umurnya 72 tahun,
kemungkinan besar tidak bisa ikut pemilihan presiden karena sudah lewat batas umurnya. Di samping itu, Prabowo Subianto akan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penculikan 12 orang aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu keberadaannya merupakan pelanggaran HAM berat. Bila sampai Prabowo Subianto tidak bisa mengikuti pemilihan presiden baik karena batas usia 70 tahun yang sudah lewat sampai 71 tahun dan kasus penculikan 12 orang aktivis 98, para pendukungnya sebanyak 3 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar yang ketua umumnya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional atau PAN yang ketua umumnya Zulkifli Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang ketua umumnya Caimin bersiap-siap beralih mendukung calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Harapan saya, semua partai politik pendukung Prabowo Subianto siap-siap meninggalkan Prabowo Subianto sebelum terlambat beralih mendukung calon presiden yang lain. Sekian dan terima kasih.